Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kawan yang bertanya kepada saya, apa sih sebenarnya tugas seorang tour leader itu? Kebetulan di sini saya sebagai seorang tour leader, sedikit banyak saya tahu tugas tanggung jawab sebagai seorang tour leader itu seperti apa. Sebelum saya lanjut dan saya jelaskan, yang baru bergabung di channel ini silahkan bantu subscribe channel ini. Jangan ragu-ragu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Terima kasih. Bapak Ibu sahabat sekalian, teman-teman yang ingin menjadi seorang tour leader atau tour guide umroh, ya, perlu diperhatikan bahwa menjadi seorang tour leader itu bagi saya satu anugerah yang luar biasa. Kenapa saya katakan anugerah? Karena kita bisa ibadah, ya, bekerja di sebuah travel, tapi kita bisa sambil ibadah ke tanah suci dengan tanda kutip, ya, dengan gratis. Ini saya alami. Saya tidak pernah bermimpi untuk bisa bolak-balik berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah, karena saya sadar bahwa saya belum punya uang. Untuk bisa bolak-balik ke tanah suci perlu biaya yang tidak sedikit. Minimal satu kali keberangkatan itu 25 juta sampai 30 juta. Tapi Allah kasih kesempatan kepada saya untuk bisa bolak-balik ke sana bukan tanpa biaya, ada biaya, tapi saya tidak mengeluarkan itu sendiri. Artinya saya dibiayai, gitu ya bahasa kasarnya. Dengan apa? Dengan menjadi seorang tour leader. Jadi kalau teman-teman ditawari, gitu ya, menjadi seorang tour leader, oh itu jangan pikir panjang, sikat aja. Ya, kemarin ada teman yang chat WhatsApp ke saya, Pak, gimana saya ditawarin sama salah satu travel untuk jadi seorang tour leader, tapi saya bingung apakah saya terima atau tidak, apakah ini penipuan atau tidak. Saya bilang sikat aja, terima aja. Ya, kenapa? Karena kita bisa, yang paling penting itu bagi saya, kita bisa berangkat umroh secara gratis, ya. Terus nanti tugas saya bagaimana, ya, sebagai seorang tour leader? Nah, saya sedikit jawab di sini. Mungkin kalau lebih panjang nanti kita akan bagi videonya ke beberapa sesi. Tapi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tugas dasar dan tanggung jawab sebagai seorang tour leader. Ya. Kalau diartikan secara bahasa, tour leader itu artinya berarti pemimpin rombongan dalam sebuah jumlah jamaah yang berangkat ke tanah suci. Allah misalnya ada 20 sampai 30 jamaah. Maka biasanya ada satu tour leader yang mendampingi jamaah tersebut untuk berangkat ke tanah suci. Lalu tugas dan tanggung jawabnya seperti apa? Ya. Tugasnya seorang tour leader adalah semenjak dari tanah air, ya, biasanya semenjak dari tanah air, dari bandara, ya, dari mulai mendata jamaah, kemudian mengurus di imigrasi, baik di bandara, ya, mengurus koper, ya, mengurus paspor, mengurus lounge dan lain sebagainya. Itu salah satu tugas tour leader, dengan berkoordinasi dengan handling yang ada di bandara. Misalnya kalau di Bandara Soekarno-Hatta ada tim handling, biasanya ngurus koper, yang check in di counter pesawat. Nah, kita sebagai seorang tour leader itu mengkomunikasikan bagaimana proses itu lancar. Komunikasi dengan tim handling untuk pengurusan koper, untuk pengurusan paspor, pengurusan check-in pesawat, agar semua itu lancar. Di samping itu juga kita harus memastikan bahwa jamaah ini rapih semua, ya. Di sela-sela pengurusan koper, pengurusan paspor, gitu ya, pengurusan check-in, kita juga harus memperhatikan jamaah ini terkondisi dengan baik, entah itu di lounge atau kalau tidak di lounge, ya di tempat yang memang layak untuk berkumpul jamaah, ya. Kemudian di dalam pesawat ketika sudah take off, ya, dalam pesawat kalau ada jamaah yang memang butuh bantuan, entah itu jamaah yang butuh misalnya ke toilet, ya, karena misalnya
kalau saya banyak bawa jamaah yang lansia ya, maka ketika di pesawat tuh bingung, kadang-kadang ini mau pipis, mau pup bagaimana gitu ya, toiletnya bingung karena nggak ada air sih ada tapi sedikit, tapi bingung cara makainya ya. Maka kita sebagai seorang tour leader harus bertanggung jawab, harus bisa mengarahkan jamaah yang kebingungan tadi supaya bisa ke toilet, kemudian bisa lain sebagainya ya. Intinya kita menservis, melayani jamaah apapun yang mereka inginkan ya. Kita melayani, namanya juga kita jasa ya, melayani jamaah. Apalagi seorang tour leader itu bagi saya mulia. Kenapa? Karena dia melayani para tamu Allah dan tamu Rasulullah ya. Nah, ketika sampai di bandara Jeddah misalnya atau bandara Madinah, sama hal yang harus diperhatikan oleh seorang tour leader adalah mengkontak ya, menelpon tim handling yang ada di bandara Jeddah tersebut ya. Atau misalnya ketika masih di bandara Soekarno-Hatta ditelepon ya, bahwa jamaah akan sampai atau akan tiba di Jeddah sekitar pukul 3 dini hari misalnya atau 3 pagi. Maka ketika nanti kita sudah sampai di Jeddah gitu ya, itu mereka udah standby karena kita informasikan terlebih dahulu ya. Nah, pada saat kita sudah landing di Jeddah misalnya, baru kita nyalain HP ya, paket datanya jangan lupa diaktifin. Nah, ini juga yang kadang-kadang menjadi permasalahan. Jadi bagi seorang tour leader yang mungkin baru pertama kali menemani jamaah, kadang bermasalah di paket data gitu ya. Jadi di paket data kadang-kadang tidak muncul paket data yang sudah kita setting di Indonesia, tidak muncul di sana. Itu harus kita pastikan paket data kita aman ya, terhubung agar kita bisa langsung berkomunikasi dengan tim handling yang ada di bandara Jeddah. Nah, setelah nyambung dengan tim handling, maka mereka nanti akan langsung ngurus koper dan sebagainya. Nah, kita sebagai seorang tour leader harus mengawal jamaah agar di imigrasi itu lancar ya. Nanti kan dari pesawat turun, diantar bis ke imigrasi, satu-satu dicek ya paspornya, dan yang harus disampaikan ke jamaah adalah jangan sampai tiket ya atau boarding passnya itu hilang ya. Jadi kalau itu hilang maka akan jadi masalah ya. Makanya sebaiknya perhatian tour leader kepada paspor atau kepada boarding pass itu harus lebih ditekankan ya. Nah, ketika di imigrasi kita satu-satu kita pantau ya, biar mereka jamaah duluan gitu ya. Kemudian kita pantau terakhir ya, pastikan tidak ada jamaah yang tertinggal. Setelah itu, setelah keluar imigrasi biasanya langsung ke bis ya, kemudian dari bis langsung menuju ke hotel Mekah atau Madinah, tergantung kita mau kemana dulu ya. Anggaplah misalnya kita ke Madinah dulu ya, dari Jeddah naik bis ke Madinah sekitar kurang lebih 6 jam ya. Di perjalanan itu biasanya sudah langsung dengan mutawif. Nah, pada saat itulah antara tour leader ketemu dengan mutawif, serah terima di situ untuk urusan ibadahnya. Tapi tidak tour leader tidak lepas tanggung jawab. Dia justru harus berkolaborasi dengan mutawif agar proses ibadah di tanah suci itu berjalan dengan lancar ya. Menyiapkan hotel, makan gitu ya, atau snack ketika ziarah dan lain sebagainya, itu salah satu tugas seorang tour leader. Maka ketika di Mekah juga pastikan bahwa jamaah ini aman ya, aman. Mereka harus pakai ID card agar tidak hilang dan lain sebagainya. Harus bawa kartu hotel yang paling penting, karena banyak jemaah yang kadang-kadang terutama lansia ini nyasar ya. Maka ketika di belakang ID card-nya kita kasih kartu hotel ya, maka ketika nyasar orang yang menemukan jemaah kita akan mudah mengantarnya ke hotel tempat nginap ya. Jadi itu secara garis besar ya tugas seorang tour leader. Jadi jangan khawatir yang baru pertama kali misalnya belum pernah ke sana kemudian ditawarin jadi seorang tour leader. Bagi saya nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena sekarang banyak media yang bisa kita jadikan untuk pembelajaran. Seperti saya dulu sebelumnya belum pernah berangkat umroh tapi disuruh bawa jemaah. Ya, tapi karena saya memang niatnya memang sangat pengen, sangat mau, akhirnya saya belajar dan tanya ke sana sini, belajar lewat buku, lewat YouTube. Akhirnya alhamdulillah berjalan dengan lancar
Dari situ banyak sekali ilmu-ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan. Makanya saya insya Allah akan sharing kepada teman-teman yang memang bercita-cita ingin menjadi seorang tour leader umroh. Demikian video ini saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seputar tour leader silahkan tulis di kolom komentar, akan saya jawab insya Allah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.